Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Merpati Kencana. Jadi pada video kali ini saya mau kembali sharing-sharing ya sama teman-teman sekalian. Ya masih berkaitan dengan seputar permasalahan yang mungkin biasa dihadapi oleh para pemain burung merpati ya, khususnya para penghobi teman-teman sekalian ya. Jadi topik yang akan kita bahas ini berkaitan dengan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, jadi saya membeli satu pasang ya burung merpati yang sebenarnya burungnya itu sudah saya pantau sejak lama di lapak teman-teman ya. Nah, namun sewaktu dipegang sama pemilik sebelumnya, burungnya itu punya problem giringnya itu jelek teman-teman ya. Jadi giringnya tidak bagus. Saya perhatikan memang eh, burungnya itu setiap dibawa ke lapak itu giringnya tidak pernah keket teman-teman. Sampai betinanya bertelur mungkin ya, saya kurang tahu apakah betinanya bertelur di kandang sana, itu burungnya tidak pernah dalam kondisi giring bagus. Tapi saya lihat sebenarnya burungnya itu si jantannya ini prospek ya. Kalau rawatannya bagus, kemungkinan besar ada perubahan. Makanya saya beranikan untuk beli ya, karena juga harganya cukup terjangkau dengan kondisi burung seperti itu ya. Namun yang sangat disayangkan pada waktu dipegang pemilik sebelumnya, dengan kondisi giring yang kurang bagus, burung itu tetap dipaksakan untuk dilepas ya. Akhirnya ada PR ya. PR-nya itu akhirnya burungnya itu punya kebiasaan suka buang ke belakang ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya beli. Ketika di saya, waktu burung itu giring, saya bawa ke lapak, burungnya itu giring keket, yang punyanya bingung. Kok bisa burungnya itu giringnya jadi bagus sekali, keket sekali, jadi diem dia di atas dondang ya teman-teman ya. Jadi yang punya burung sebelumnya tanya, itu dikasih jamu apa? Jadi memang banyak orang seringkali punya banyak persepsi ya sehubungan dengan burung merpati ini teman-teman ya. Lihat burung giring keket dipikirnya pakai obat ya, dipakein jamu giring ya. Ya memang mungkin sebagian ada yang menggunakan jamu-jamuan seperti itu untuk menggiringkan, tapi sebenarnya hal yang paling utama yang selalu saya lakukan sewaktu saya mencoba untuk memperbaiki kualitas giring dari burung merpati adalah yang pertama menjaga kesehatan dari burung itu teman-teman ya. Jadi burung merpati yang mungkin dulunya pernah giring keket tapi belakangan tidak giring seperti semula, itu kemungkinan burung tersebut dalam kondisi kesehatan yang kurang fit ya teman-teman ya. Nah, jadi agar burung merpati kita bisa giringnya kembali normal, ya kita harus coba perhatikan lagi ya kesehatan dari burung merpati kita. Nah, langkah pertama yang biasa saya lakukan supaya giringnya itu bisa normal lagi, yaitu dengan melakukan pemberian obat cacing ya. Jadi saya tidak memberikan jamu atau obat giring lainnya teman-teman ya. Saya memberikan obat cacing terlebih dahulu kepada burung merpati jantan dan burung merpati betinanya. Kenapa? Jadi menurut pengalaman saya dan beberapa pengalaman dari para pemain merpati yang lebih senior daripada saya, ternyata pemberian obat cacing itu besar efeknya teman-teman ya. Burung merpati yang dalam kondisi cacingan itu sangat berpengaruh kepada kualitas giring dan performa dari burung itu sendiri teman-teman ya. Nah, pemberian obat cacing yang tepat itu pasti akan memberikan perubahan yang akan kelihatan ya. Kelihatan dalam waktu 5 sampai 1 minggu setelah cacing pada tubuh burung merpati itu habis atau pada keluar atau pada mati ya teman-teman ya. Nah, ada berbagai macam jenis obat cacing yang bisa digunakan oleh teman-teman. Saran saya, obat cacing yang biasa dijual di toko-toko pakan seperti cacing eksitor itu juga bisa teman-teman ya diberikan kepada burung merpati.
jantan dan betina. Nah, untuk cara pemberiannya nanti akan saya bahas di video lainnya, teman-teman ya. Nah, setelah diberikan obat cacing, apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, langkah kedua, kita perlu memberikan multivitamin yang cukup untuk burung merpati. Karena burung merpati itu kalau gizinya terpenuhi, pasti burungnya akan dalam kondisi fit. Vitamin apa saja yang mungkin bisa teman-teman berikan? Beberapa di antaranya adalah Natur E, vitamin E teman-teman. Nah, dalam bentuk instan itu kita bisa gunakan vitamin Natur E dijual di apotik, lalu vitamin B kompleks, dan juga minyak ikan ya. Jadi pemberiannya usahakan jangan serentak teman-teman ya. Dikasih jeda beberapa hari. Misalnya teman-teman mau berikan Natur E hari besok ya, mungkin 2-3 hari baru diberikan lagi vitamin B kompleks. Nah, untuk pemberian Natur E itu bisa diberikan 3 bulan sekali. Nah, untuk pemberian B kompleks 1 minggu 1 kali, sewaktu burung angkrem juga bisa. Begitu juga dengan minyak ikan. Jadi hanya Natur E yang teman-teman berikan 3 bulan sekali ya. Jantan dan betina 1 biji teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman perlu memperbaiki pola jemur ya. Burung merpati itu khususnya kalau memang yang rencananya untuk dimainkan di lapak, usahakan penjemurannya juga harus bagus, harus rutin ya, 1 jam sampai 2 jam per hari teman-teman ya. Nah, dilakukan terus-menerus, semakin baik kesehatan burung merpati itu, mudah-mudahan giringnya nanti yang tadinya jelek bisa berubah. Nah, apa yang saya bahas ini berlaku untuk burung merpati yang pernah giring teman-teman ya, bukan burung merpati yang belum pernah sama sekali giring ya. Jadi ini caranya saya senang bagikan, mana tahu mungkin bisa bermanfaat. Selain multivitamin tadi, faktor pakan juga bisa berpengaruh teman-teman. Jadi jangan hanya melulu diberikan jagung ya. Usahakan diberikan bentuk makanan yang lain, mungkin millet, kacang tanah, atau kacang hijau, beras merah, mungkin bisa di selang-seling ya, gantian diberikan ya. Itu berfungsi juga untuk menunjang kesehatan dari burung merpati. Kalau burung merpati milik teman-teman sehat, saya yakin 100% pasti burungnya giringnya juga jadi bagus, semakin optimal nanti giringnya teman-teman. Tapi kalau burungnya dalam keadaan sakit, ya jangankan dia mau giring teman-teman, mau terbang saja dia mungkin malas ya. Apalagi burung yang cacingan, memang kelihatannya burungnya fit ya, kelihatan burungnya sehat. Tapi karena ada cacing di dalam tubuhnya, akhirnya kinerjanya kurang maksimal teman-teman ya. Jadi pemberian obat cacing itu juga perlu dilakukan. Dan satu yang saya juga senang ingatkan, pemberian obat cacing itu tidak bisa diberikan setiap minggu ya. Jadi pemberian obat cacing cukup diberikan 3-4 bulan sekali ya. Jadi sewaktu kita melihat burung kita sudah dalam kondisi kurang sehat atau cacingan, bisa diberikan obat cacing. Apa ciri burung merpati kita cacingan? Yang pertama, yang paling menonjol ya, burungnya itu kuat makan tapi tubuhnya tidak berisi ya, atau seperti itu saja bentuk badannya, tidak padat, tidak ada dagingnya ya. Itu menunjukkan burungnya cacingan. Jadi kalau teman-teman punya burung merpati makannya kuat tapi tubuhnya tidak berisi, itu mungkin salah satu ciri burung merpati milik teman-teman dalam kondisi cacingan. Bisa diberikan obat cacing teman-teman ya. Jadi obat cacing ada banyak macam, bisa teman-teman pilah-pilah. Salah satu yang saya sebutkan tadi adalah obat cacing eksitor, itu per bungkusnya harganya kalau di sini 4.000 ya, 4.000 sampai 5.000 ya. Di toko pakan burung biasanya ada banyak yang menjual teman-teman ya. Selain itu juga yang harganya cukup mahal ya dan kualitasnya juga terjamin, itu ada obat cacing klinik ya. Itu juga suka saya pakai, tapi kebetulan saya habis jadi saya pakai obat cacing eksitor teman-teman ya. Nah, ini saran yang mungkin bisa bermanfaat ya, untuk teman-teman sekalian yang mungkin punya permasalahan burung merpatinya giringnya kurang bagus ya, kurang optimal ya, atau giringnya jelek ya.
Kalau burung giringnya jelek, jangan dipaksakan untuk dimainkan, nanti malah burungnya rusak. Lebih baik kita perbaiki dulu kualitas kesehatannya. Kalau giringnya sudah bagus, baru bisa kita mainkan, supaya kita juga pasti senang ya, puas memainkan burung merpati kita yang kalau dia terbang tinggi, dia turun tepat ke betinanya, tidak membuang ke belakang, teman-teman ya. Nah, ini saran yang mungkin bisa teman-teman coba terapkan ya kalau teman-teman punya permasalahan. Jadi kalau punya burung merpati giringnya tidak bagus ya, jangan cepat-cepat langsung memponis mau diberikan jamu ini, jamu ini, jamu ini. Memang ada teman-teman ya, beberapa jamu burung merpati khusus untuk mendongkrak supaya cepat giring atau mudah giring ya. Tapi kalau teman-teman tidak pakai jamu itu lagi, nanti teman-teman akan rasakan ada efek sampingnya, burungnya jadi tambah lesu kalau teman-teman tidak pakai ya. Tapi kalau teman-teman pengen coba ya silakan, resiko ditanggung sendiri teman-teman ya. Nah, untuk jamu-jamu giring ya saya ingatkan untuk hati-hati ya, pilih-pilih jamu untuk burung merpati. Saya memang pakai jamu teman-teman, tapi bukan jamu giring teman-teman. Jadi jamu yang saya pakai hanya untuk menunjang kesehatan saja teman-teman. Dan rata-rata jamu yang saya pakai itu hanya untuk burung merpati betina, supaya rutin bertelur teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga apa yang saya bahas di video kali ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman terapkan di burung merpati milik teman-teman sekalian. Semoga burung merpati yang tadinya mungkin giringnya nggak bagus atau macet giring, susah giring, bisa kembali giring dan bisa teman-teman sekalian mainkan. Oke, jangan lupa terus dukung channel Merpati Kencana dengan klik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya.